Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kuliah Perancangan Alat dan Mesin Pertanian pada program studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang perancangan alat dan mesin secara umum, di mana capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami cakupan perancangan alat dan mesin. Pertama, perlu kita tahu apa yang dimaksud dengan rekayasa atau desain. Di mana rekayasa atau desain ini merupakan kata benda yang artinya adalah spesifikasi suatu objek yang dimanifestasikan oleh agen tertentu. Dan yang dimaksud di sini adalah untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan tertentu dan menggunakan seperangkat komponen-komponen yang bersifat primitif ya atau bersifat sederhana untuk memenuhi serangkaian persyaratan dan tunduk atau mengikuti kendala-kendala yang ada. Sementara sebagai sebuah kata kerja, desain atau rekayasa itu artinya adalah untuk membuat suatu desain di lingkungan di mana desainer ya beroperasi atau desainer melakukan aktivitasnya. Artinya di dalam rekayasa ini bisa rekayasa atau desain di bidang alat atau mesin, bisa juga rekayasa atau desain di bidang-bidang yang lainnya. Maka rekayasa atau desain itu lebih dicirikan adanya proses penciptaan produk yang belum ada menjadi ada. Misalkan di bidang alat mesin pertanian, yaitu desain pengering misalkan, yaitu proses menciptakan alat pengering. Kemudian desain penepung misalkan, untuk membuat tepung misalkan, alat membuat tepung, berarti proses menciptakan alat penepung. Begitu juga misalkan rekayasa atau desain irigasi, ini berarti adalah proses penciptaan yang belum ada di bidang irigasi itu. Misalkan pintu irigasi, menggunakan irigasi tetes terkendali, dan lain sebagainya. Nah, kata kunci di dalam desain itu bahwa yang pertama adalah spesifikasi objek atau produk. Jadi yang desain ini lebih kepada suatu objek atau produk. Sebagai contoh di bidang pertanian adalah misalkan pintu irigasi misalkan, atau pintu irigasi untuk pasang surut misalkan. Nah, ini berarti sebagai sebuah produk. Begitu juga mesin pengering, mesin perajang misalkan ya, atau alat pengolah tanah, pembuat guludan dan lain sebagainya, berarti di sini adalah sebagai sebuah objek atau produk tertentu. Kemudian kata kunci yang kedua adalah dibuat untuk memenuhi tujuan. Tujuan misalkan pintu pasang surut misalkan bertujuan misalkan untuk bisa menutup air yang masuk ya dari pasangnya air laut misalkan ya yang berada di pantai misalkan masuk ke areal pertanian misalkan ya, sawah pasang surut misalkan, artinya pintunya akan tertutup sehingga air tidak akan masuk ke areal pertanian dan terbuka ketika pasang airnya itu kemudian menjadi surut sehingga air di areal pertanian itu bisa kemudian keluar dari areal pertanian. Begitu juga misalkan alat pengering, ini berarti tujuannya adalah membuat alat yang mampu mengeringkan. Misalkan dengan mengeringkan secara perlahan, misalkan slow drying misalkan, atau menggunakan proses flash drying misalkan, pengeringan singkat misalkan. Nah, ini berarti tujuannya adalah untuk mengeringkan tadi, artinya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, kata kunci adalah kondisi lingkungan yang khusus. Misalkan diterapkan di tadi misalkan sawah pasang surut, misalkan diterapkan di pegunungan, misalkan
pengeringan yang ada di dataran tinggi, pengeringan yang ada di dataran rendah misalkan. Nah, maka di situ lingkungannya adalah lingkungan yang khusus sehingga perlu desain sebagai sebuah solusi terhadap suatu permasalahan secara khusus. Kemudian yang keempat adalah penggunaan komponen. Ya, komponen-komponen ini adalah bagian-bagian. Pengering, misalkan ada bagian sebagai sumber panas. Bisa berasal dari sinar matahari, bisa berasal dari gas, dari elemen pemanas misalkan, atau dari biomasa. Kemudian komponen yang lain selain sumber panas ya, desain sebuah pengering misalkan perlu adanya tempat untuk menempatkan bahan ya, rak misalkan atau berupa bak misalkan ya, tergantung nanti dari jenis desain pengering yang dilakukan. Begitu juga kata kunci yang penting adalah memenuhi batasan-batasan kebutuhannya. Untuk mengeringkan bisa dibatasi kapasitas, bisa dibatasi sumber panas yang ada misalkan ya di daerah tinggi, dataran tinggi misalkan untuk mendapatkan listrik sulit misalkan, ya maka tidak tentu di dalam desainnya tidak bisa kemudian menggunakan sumber listrik. Kalaupun ada, tentu perlu desain yang lain lagi. Begitu juga dibatasi oleh faktor pembatas, constraint ya, faktor pembatas. Misalkan suhu untuk mengeringkan bahan-bahan pertanian itu tidak bisa menggunakan suhu yang terlalu tinggi. Apalagi kalau menginginkan mutu yang baik, misalkan mengeringkan bahan yang banyak mengandung protein misalkan, maka suhu yang harus digunakan adalah suhu yang tidak melampaui batas suhu yang dapat merusak protein, misalkan kurang dari 60 derajat misalkan. Nah, maka ini sebagai faktor pembatas. Dan di situ ada penciptaan, ada proses manufacturing, proses pembuatan. Sehingga dengan kata kunci yang ada ini, maka desain kemudian bisa kemudian diwujudkan. Nah, apa yang menjadi tujuan desain atau perancangan atau rekayasa? Yaitu untuk menciptakan, membuat produk yang inovatif yang kemudian dapat memenuhi kebutuhan customer atau kebutuhan pengguna. Mesin pengering misalkan yang memerlukan adalah petani misalkan atau industri misalkan untuk mengeringkan bahan-bahan rempah-rempah misalkan. Nah, maka di situ dilakukan proses membuat produk yang inovatif untuk mengeringkan rempah-rempah misalkan, di mana permintaan atau constraint di dalam pengeringan rempah-rempah misalkan dibatasi dengan suhu misalkan tidak boleh lebih dari 60 derajat. Kemudian dilakukan di daerah tinggi adanya adalah sinar matahari, tetapi dari sinar matahari itu suhunya masih rendah misalkan. Nah, maka di situ kemudian dilakukan proses perancangan yaitu membuat pengering di mana yang dikeringkan adalah rempah-rempah, suhunya tidak boleh tinggi. Namun suhu untuk menjumpai yang suhu tidak terlalu tinggi pun masih terlalu rendah karena berada di dataran yang tinggi misalkan suhunya rendah, maka di situ perlu penambahan energi tambahan sehingga sebagai contoh misalkan dihasilkan mesin atau didesain mesin pengering hibrid yang berasal dari sumber matahari ditambah dengan energi tambahan. Kalau di dataran tinggi itu yang tersedia adalah biomasa, sersah hasil perkebunan atau limbah perkebunan pertanian, nah itu yang kemudian bisa dikonversi menjadi energi biomasa. Nah, sehingga di dalam tujuan perancangan ini tentu untuk menghasilkan produk yang inovatif. Misalkan tadi adalah pengering hibrid. Kenapa? Ya untuk menjawab keterbatasan energi yang masih rendah ya, yang bisa menghasilkan suhu masih rendah, maka perlu ada tambahan energi kan itu. Dan juga suhu yang ada itu tentu dikontrol, tidak boleh kemudian terlalu tinggi sehingga tidak merusak misalkan bahan-bahan pertanian atau misalkan mengeringkan rempah-rempah. Dan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi di situ petani atau industri rempah-rempah misalkan ya, nah itu bisa kemudian menggunakan alat tadi, produk inovatif tadi dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya di dalam perancangan itu mengaplikasikan berbagai bidang. Ada bidang sains, kemudian ada bidang seni. Kemudian di dalamnya ada analisis dan juga ada sintesis.
Dari sisi sains, maka ini dapat dipelajari melalui teknik dan prosedur-prosedur. Untuk pengeringan berarti di situ adalah bagaimana kemudian teknik atau prosedur menghasilkan energi. Apakah dari sinar matahari secara alami, apakah menggunakan biomasa yang kemudian dibakar, ataukah menggunakan LPG maupun dari listrik yang kemudian dibakar sehingga menghasilkan panas atau energi. Selain itu dalam perancangan juga dilakukan ya proses seni atau bidang seni juga terlibat di dalam perancangan, di mana seni ini dapat dipelajari melalui penghayatan, learning by doing kan begitu. Jadi di situ misalkan bagaimana kemudian untuk pengering ya tidak hanya sekedar pengering, tapi kemudian di situ mungkin ada bentuk yang didesain ya, bentuknya mungkin bisa kerucut, bisa persegi empat dan lain sebagainya, yang di situ tentu secara alami, secara penghayatan, learning by doing itu memberikan hasil yang optimal. Tidak hanya sekedar kemudian bisa mengeringkan, tetapi juga secara seni, secara fungsi-fungsi bisa berjalan dengan baik. Nah, di dalam perancangan atau desain juga mencakup analisis dan sintesis. Secara analisis bahwa pemecahan masalah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan bersifat manageable ya, yang bisa kemudian di manage ya. Kemudian di situ dilakukan simplifikasi masalah, penyederhanaan masalah. Dalam proses pengeringan tentu prosesnya adalah kompleks, tidak hanya panas, tetapi juga di situ melibatkan adanya kelembapan atau RH, kemudian di situ juga ada uap air yang harus kemudian keluar dari ruang pengeringan, maka kompleks permasalahan yang ada. Namun untuk bisa menyelesaikan masalah itu bisa dilakukan simplifikasi, penyederhanaan masalah, sehingga dengan penyederhanaan itu akan prosesnya lebih mudah untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu masuk ke dalam analisis. Sementara sintesis ini merupakan penggabungan elemen-elemen suatu pemecahan masalah menjadi suatu kesatuan yang operasional, kesatuan-kesatuan yang bisa kemudian dilakukan. Di dalam proses pengeringan tidak hanya sesederhana hanya menghasilkan panas saja, bisa jadi kalau bahannya adalah biomasa maka di situ harus ada proses pemisahan misalkan panas dengan asap ya, dengan asap atau bahan-bahan hasil pembakaran ya, yang tentu bisa merusak bahan, menyebabkan aroma yang bau asap misalkan atau aroma yang kemudian yang rusak. Nah, maka di situ tentu di dalam memanen energi berupa panas ya, kalau menggunakan biomasa tadi, selain menghasilkan panas, merancang pemanas atau penggunaan biomasa untuk memanaskan, juga perlu adanya proses pemisahan antara asap dengan panas. Sehingga di situ merupakan sintesis atau penggabungan dari elemen-elemen suatu pemecahan masalah, sehingga bisa menghasilkan pemanas walaupun berasal dari biomasa, tetapi hasil yang dikeringkan, produk-produk pertanian, rempah-rempah misalkan, tidak berbau asap. Nah, kemudian aspek penting di dalam desain, jadi suatu sistem yang kompleks ini dapat dipecah ke dalam sederet tujuan desain. Yang ini nanti tiap objektif atau tujuan ini tentu memerlukan adanya evaluasi. Perlu adanya percobaan berulang atau terjadi iterasi. Untuk memisahkan asap itu tentu tidak hanya kemudian desain misalkan hanya pemisah asap sekali desain akan kemudian bisa berjalan sempurna, tetapi bisa saja perlu dilakukan percobaan berulang-ulang ya, berbagai alternatif solusi kemudian dilakukan sehingga kemudian akan bisa memberikan pemecahan secara tepat. Nah, desain ini merupakan proses yang bersifat iteratif ya, proses kreatif dalam beberapa hal harus bisa melibatkan proses trial and error. Jadi situ betul bahwa di dalam desain inilah memerlukan proses kreatif, tapi proses kreatif ini bisa kemudian dilakukan sejumlah ulangan, sejumlah iterasi, sejumlah coba-coba trial dan error ya tentunya ya. Maka dari proses itulah yang kemudian akan bisa memberikan hasil yang optimal. Maka proses ini merupakan proses yang bersifat iteratif, berulang, dilakukan coba-coba salah satunya. Kemudian yang kedua, proses iteratif ini memungkinkan perbaikan desain berdasarkan
hasil pekerjaan sebelumnya. Dengan misalkan mendesain sesuatu tadi, misalkan pemisah panas ya dari asap, misalkan sekali uji coba atau desain mungkin sudah bisa memisahkan asap, tapi mungkin belum sempurna. Maka kemudian ada proses yang lain lagi misalkan. Atau kemudian memang terjadi pemisahan, tetapi ternyata panas masih juga terbuang bersama asap misalkan. Nah, maka di situ perlu adanya perbaikan desain sehingga perbaikan desain ini bisa memperbaiki hasil yang sebelumnya sehingga hasil desainnya menjadi hasil desain yang optimal. Dan tentu diperlukan komunikasi di dalam desain. Perlu adanya teamwork ya antara satu bagian dengan bagian yang lain, karena sebagai sebuah desain yang sempurna, desain yang siap pakai, tentu di sini adalah diperlukan berbagai tim, berbagai bidang yang dari berbagai tim dan bidang itu bisa kemudian menghasilkan hasil desain yang optimal. Nah, ini adalah secara garis besar ya sebuah informasi, yaitu informasi umum ya terkait dengan apa yang diperlukan. Tadi misalkan memerlukan pengering ya, maka di situ ada informasi spesifik. Pengeringan misalkan suhunya minimal 40 derajat, maksimumnya adalah 60 derajat misalkan. Informasi spesifik lagi selain suhu yang diperlukan, sumber energi yang ada adalah sinar matahari. Selain itu juga biomasa, misalkan untuk listrik dan gas itu tidak tersedia, misalkan. Ini berupa informasi-informasi secara spesifik yang melengkapi informasi yang umum tentang pengeringan. Sehingga dari informasi umum dan spesifik inilah yang kemudian menjadi dasar di dalam perancangan, yang dari perancangan ini kemudian berupa keluaran berupa desain ya, dan dari desain itu yang kemudian bisa dievaluasi apakah kemudian sudah memenuhi standar suhu yang diharapkan, misalkan minimal 40 derajat, maksimumnya 60 derajat misalkan. Kalau belum, ini menjadi umpan balik, dan umpan balik ini menjadi bagian dari perancangan. Begitu juga setelah evaluasi kemudian dilakukan proses pembuatan prototipe. Artinya pembuatan alat atau mesin ya, yang kemudian dari prototipe ini kemudian dievaluasi, dan ini juga menjadi umpan balik terhadap perancangan. Baru dari prototipe ya secara laboratorium sudah teruji, maka dilakukan produksi massal. Dalam produksi massal, sebuah perancangan pun juga memungkinkan ada kegagalan-kegagalan, yang dari kegagalan-kegagalan ini akan menjadi umpan balik bagi perancangan. Dan setelah adanya produksi massal, tentu di sini ada pemasaran, kemudian ada operasi atau penggunaan alat atau mesin sesuai dengan bidangnya. Alat mesin pra-panenkah, alat mesin pasca panenkah, yang itu kemudian menjadi umpan balik terhadap perancangan, dan dari perancangan itu ada keluaran, kemudian ada evaluasi, prototipe, produksi massal, kembali kepada pemasaran dan operasi, sehingga harapannya setelah ini berjalan berulang, maka hasil rancang bangun alat mesin di bidang pertanian khususnya itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya berikan di dalam penjelasan umum tentang rancang bangun ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ketemu pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.